Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya, kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, kami hendak melakukan diskusi mengenai program keluarga berencana di Posyandu Desa Pernaju. Ada pepatah yang mengatakan kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri, saya dan tim akan memperkenalkan diri, boleh di slide selanjutnya. Nah, ini anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Nisa Nur Faika, bisa dipanggil Ica. Saya bertindak selaku fasilitator. Kemudian ada rekan saya yang lain. Di sini mendapat bagian sebagai dokumentasi. Saya Fitri sebagai notulensi. Saya Iqma sebagai operator. Oke, nah di sini juga ada Happy selaku dokumentasi dan Taufik selaku koordinator lapangannya yang sedang ada bersama ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusinya, mungkin ibu-ibu sekalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu ini umur sekian. Dan badan dari saya lantai 5. Ini cek dari mana nih? Saya Ibu Farida, umur 28 tahun. Ngarah ke ini. Kesaan deh. Ya, bukan. Ini mic-nya pegang HP-nya. Ya. Oh iya. Saya tak mundur. Iya, ganti. Saya Ibu Ani, umur 30 tahun. Saya Ibu Nining, umur 35 tahun. Saya Ibu Idilatul Tita, umur 59. Saya Ibu Har, umur 43 tahun. Ulang ya, Mas. Urut. Urut dari Ibu Itit dari 35 ada Itit. Saya Ibu Itit, umur 30. Saya Ibu Farida, umur 28 tahun. Saya Ibu Har, umur 43 tahun. Saya Ibu Ani, umur 30 tahun. Saya Ibu Nining, umur 35 tahun. Saya Ibu Ila, umur 32 tahun. Saya Ibu Titin, umur 35 tahun. Saya Ibu Darul, umur 34 tahun. Keren kok. Saya Ibu Rafli, umur 37. Saya Ibu Yanti, umur 40 tahun.
Baik, semuanya, apakah sudah semuanya ya? Berarti sudah semua. Oke. Sudah semua. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, Bu, apa saja ketentuan-ketentuan dalam diskusi kita hari ini. Yang pertama, diharapkan untuk ibu-ibu sekalian tidak menggunakan handphone dan fokus dengan topik diskusi kita pada hari ini. Yang kedua, dimohon untuk ibu-ibu sekalian menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan yang diberikan panitia. Nah, untuk teknis penyampaian pendapatnya itu akan dijelaskan oleh Taufik ya Bu. Nanti menggunakan kertas yang telah disediakan, kemudian nanti ditulis pendapatnya Bu. Selanjutnya yang ketiga, masing-masing pendapat dari ibu sekalian mengenai pertanyaan itu dituliskan di kertas sticky notes yang setelah diberikan. Terus yang keempat, setelah menuliskan pendapatnya, diharapkan ibu-ibu akan mengumpulkan sticky notes ini kepada panitia yang bertugas. Dan yang terakhir, diharapkan ibu-ibu menuliskan pendapatnya dengan bahasa yang baik. Baik, apakah sampai sini aturannya sudah jelas, nggih, Bu? Jelas. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita bisa ke pertanyaannya ya. Yang pertama Bu, apa yang Ibu ketahui tentang program KB atau keluarga berencana? Nanti saya kasih waktu 3 menit atau sampai 5 menit. Akan dijawab ibu-ibu. Boleh semua. Wih Pak, iya Pak. Saya beri nomor. Nanti teman-teman yang bertugas kalau udah ada langsung ditulis ya, tolong ditulis di Jamboardnya. Makasih.
Permisi, apakah sudah jawabannya? Sudah. Oh iya, baik. Kalau gitu saya kasih waktu lagi nggih, Bu. Ya. Oh iya, baik. Di sini sudah ada jawabannya ya, Bu. Saya coba bacakan dari Bu Farida. Keluarga berencana itu untuk mengatur jarak antara anak pertama dan selanjutnya. Kemudian ada yang nomor 2, ada jawaban dari Ibu Ila. Keluarga berencana itu mengatur kelahiran atau kehamilan agar bisa memprogram anak yang sehat dan kehidupannya, serta pendidikan dan dapat mengatur perekonomian keluarga. Iya, 2 anak cukup, benar sekali. Oh ya, ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya mau menyampaikan kalau diskusi ini tidak ada yang benar dan salah, jadi semua pendapat bisa diterima, gitu Bu. Karena kita mau diskusi. Ya baik, terus saya lanjut nomor 3. Ini ada jawaban dari Ibu Darur. KB itu keluarga berencana yang diatur agar kehidupannya kelahiran dan kehamilan, mengatur pendidikan anak, mengatur antara anak pertama dan kedua. Kemudian nomor 4 itu ada dari Ibu Rafli. KB itu adalah keluarga berencana, bisa mengatur keuangan keluarga dan bisa mengatur jarak kehamilan. Kemudian yang kelima, Ibu Yanti, KB adalah program keluarga berencana, mengatur pendidikan, mengatur kelahiran, bisa mengatur keuangan keluarga dan bisa mengatur jarak kehamilan. Kemudian yang keenam, di sini ada Ibu Ani. Keluarga berencana itu agar jarak antara anak pertama dan selanjutnya itu bisa berjarak dan agar mendidik anak bisa teratur serta cukup 2 anak. Kemudian selanjutnya nomor 7 itu ada dari Ibu Har. Ibu Har bilang kalau keluarga berencana ini 2 anak cukup dan hamilnya bisa diatur. Kemudian yang ke-8 ada dari Ibu Nining. Keluarga berencana itu agar anaknya sehat, pendidikan anak bisa tinggi, hamil bisa diatur. Kemudian yang ke-9 dari Ibu Itit, KB adalah organisasi yang mengatur kelahiran dan mengatur gizi anak. Kemudian yang ke-10 dari Ibu Titin, keluarga berencana mengatur jarak kehamilan anak dan dapat mengatur perekonomian. Ya, itu tadi jawaban dari ibu-ibu semua. Bagus-bagus sekali. Nampaknya udah lumayan banyak yang tahu tentang KB ini. Kemudian kita bisa lanjut ke ke Jamboard selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Atau mau diselesaikan tulis ininya dulu? Lanjut. Oh iya, sepertinya masih ada yang belum tertulis. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin teman-teman bertugas lagi menulis ya ininya jawabannya. Iya, langsung next pertanyaan bagi-bagi belum respon. Jangan usah, pokok beri nyaman kali ini.
Oh ya, jadi di sini saya mau bertanya. Jadi berarti ibu-ibu sekalian eh, dari jawabannya setuju ya Bu, kalau misalnya KB itu untuk mengatur kelahiran dan jarak kehamilan. Terus agar di sini juga saya melihat banyak yang jawab agar mengatur pendidikan dan perekonomian keluarga serta kesehatan dari anak itu sendiri. Benar begitu ya Bu? Baik, terima kasih Bu. Eh, ya, ini kayaknya udah bisa di pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Nanti kalau misalnya belum bisa di sebentar aja ininya nulisnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu-ibu sekalian mengikuti program keluarga berencana? Itu bisa pagi. Kalau saya nggak ikut, itu sudah. Ikut KB deh, Ibu ikut. Apa Ibu mengikuti program KB? Ya. Iya. Jadi di sini cara jawabnya sama ya Bu, seperti yang tadi, tetap dijawab menggunakan kertas yang tadi dan akan dikumpulkan oleh Taufik. Terima kasih.
Oke, sepertinya sudah semua ya, Bu. Di sini saya akan membacakan jawaban-jawabannya. Yang di sini ada Ibu Farida. Ibu Farida bilang beliau ikut agar jarak anak dengan selanjutnya bisa diatur dan tidak terlalu dekat, mengatur pendidikan anak pertama dan selanjutnya. Kemudian di sini ada Ibu Har. Ibu Har juga ikut supaya jarak anak pertama dan kedua tidak terlalu dekat dan fokus pada pendidikan. Kemudian Ibu Yanti alasannya ikut agar jarak kehamilan bisa diatur dan jarak anak bisa diatur. Kemudian Ibu Rafli juga ikut alasannya agar jarak kehamilan bisa diatur. Selanjutnya Ibu Darur juga bilang ikut karena alasannya agar jarak anak pertama dan kedua bisa diatur dan masa pendidikan dan kesehatannya. Selanjutnya di sini ada Ibu Ila ikut alasannya agar jarak kehamilan anak pertama dan kedua bisa diatur. Oke, di sini juga Ibu Ani juga bilang sama, ikut juga karena jarak anak pertama supaya tidak terlalu dekat gitu. Dan ya hampir semua ibu-ibu, semuanya sih ibu-ibu di sini menggunakan KB ya Bu, kecuali ya Ibu Iti tadi karena beliau belum menikah, jadi tidak menggunakan KB. Namun semua ya ibu-ibu yang telah menikah ini menggunakan KB gitu ya Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Ya, kalian kabel pulang ngarep ya. Selanjutnya apakah bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman? Oke, kayaknya kita mau kenapa? Tunggu sebentar. Oke, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Boleh di slide, teman-teman. Nah, selanjutnya apakah yang menjadi oh ya, tadi sebenarnya udah ada sih. Ini kayaknya bisa kita langkahin aja karena tadi udah ada pertanyaan-pertanyaannya, pernyataan-pernyataan dari ibu-ibu sekalian. Nah, selanjutnya menurut ibu-ibu sekalian, apa manfaat dari program KB ini, Bu? Bisa dituliskan melalui kertas yang tadi sama kira-kira formatnya seperti itu. Terima kasih. Saya kasih waktu 5 menit lagi.
gratisnya, ada yang blessingnya. Bisa berkondor-kondoria. Oke, sepertinya sudah ya, Bu. Jadi, saya akan bacakan beberapa ini jawaban-jawaban dari ibu-ibu semua. Kalau dari Bu Ani, menurut Bu Ani manfaatnya adalah ekonomi terjaga, anak dapat dijaga kesehatannya, ibu pun bisa lebih tenang dan fokus pada anak. Kemudian dari Ibu Itit, bisa mengetahui informasi mengenai keluarga berencana, bisa merencanakan kehamilan nantinya. Selanjutnya dari Ibu Farida, anak dan ibu menjadi sehat, perekonomian bisa diatur, pendidikan anak bisa tinggi, bisa merawat anak sendiri, bisa mengikuti aktivitas di luar lingkungan. Kemudian menurut Ibu Har, manfaat dari KB ini anak sehat, ibu sehat, pendidikan dan perekonomian bisa diatur, bisa ikut sosialisasi bersama masyarakat. Kemudian Ibu Nining mengatakan bahwa ibu manfaat dari KB ini ibu dan anak bisa sehat dan perekonomiannya bisa diatur, bisa merawat anak sendiri dan ibu bisa bekerja dan bisa menabung serta bisa ikut pengajian di kampung. Selanjutnya ya di sini ada Ibu Darur, kata beliau ibu alasan apa manfaat program KB ini, ibu sehat dan anak juga sehat, bisa bekerja, bisa merawat anak dengan baik, bisa menabung dan bisa mengurus rumah tangga. Selanjutnya dari Bu Yanti, manfaat dari KB ini ibu dan anak sehat, bisa merawat anak sendiri, bisa menabung, ibu bisa merawat keluarga, bisa ikut bersosialisasi, bisa berolahraga juga. Kalau dari Ibu Rafli, Bu Rafli mengatakan bahwa manfaat dari KB ini bisa sehat, mungkin di sini maksudnya ibu dan anaknya sehat, kemudian bisa merawat anak sendiri dan bisa ikut bersosialisasi. Kemudian dari Ibu Titin mengatakan bahwa manfaat dari KB ini bisa memberikan kesehatan pada anak, perekonomian keluarga bisa diatur, bisa mengatur dan menjaga anak dan dapat mengatur keluarga. Kemudian dari Ibu Ila mengatakan bahwa manfaat dari KB ini adalah memberikan kesehatan anak, merawat anak dengan baik, keuangan dapat diatur, dan mengurus rumah tangga dengan baik dan diatur. Nah, itu tadi jawaban-jawaban dari ibu-ibu sekalian. Bagus-bagus sekali jawabannya ya, Bu. Nanti kita di akhir akan melihat kembali dari awal jawaban-jawaban ibu sekalian. Nah, mungkin selanjutnya bisa di next pertanyaannya. Oh iya, maaf sebelum balik dulu, kembali lagi dulu. Sorry. Nah, berarti dari saya mau merekap ya, Bu, menyimpulkan kalau misalnya manfaat dari program KB ini adalah banyak dari ibu-ibu yang berpendapat bahwa ini baik untuk kesehatan ibu dan anak, kemudian agar bisa mengatur perekonomian, mengatur keluarga, kemudian bisa juga bekerja, ibu-ibu sekalian bisa bekerja, dan bisa bersosialisasi, seperti itu ya, Bu, kurang lebih. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar.
Ya, lu sekolah Baik, Bu. kon. Iya. Iya, baik, Bu. Berarti kurang lebih jawaban-jawabannya setuju ya, Bu, seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya eh, mungkin bisa di next itu mah pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya Bagaimana kami ingin pelaksanaan mengetahui sosialisasi KB di Posyandu? bagaimana pelaksanaan sosialisasi program keluarga berencana di Posyandu Desa Pernaju di masa pandemi ini, Bu. Jadi mungkin mulai dari tahun lalu, awal Maret tahun lalu sampai saat ini, bagaimana pelaksanaan sosialisasi program KB ini di Posyandu Desa Pernaju. Waktunya kurang lebih 5 menit. Ya, bisa dijawab sekarang. Terima kasih. Iya, baik. Kayaknya ini udah ada semua ya eh, jawaban-jawabannya. Di sini Ibu Nining mengatakan tetap berjalan seperti biasanya. Kemudian Ibu Titit juga berkata masih berjalan seperti biasanya. Kemudian Bu Ani juga mengatakan hal yang sama, tetap berjalan seperti biasanya. Kemudian Ibu Har dan Ibu Farida juga mengatakan kalau masih berjalan seperti biasanya. Selanjutnya Ibu Ila mengatakan tetap berjalan dengan baik, tapi tetap mengikuti arahan protokol kesehatan. Kemudian Ibu Titin mengatakan tetap berjalan, tetapi dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Kemudian Ibu Darur mengatakan tetap berjalan dengan baik dan mematuhi prokes. Kemudian ya ibu-ibu yang lain juga mengatakan kalau ini masih berjalan. Baik, sepertinya berarti pelaksanaan sosialisasi KB di Posyandu Desa Pernaju ini semasa pandemi ini masih berjalan seperti biasanya, namun menggunakan protokol kesehatan seperti itu ya, Bu. Lagi iya iya lagi. Ya. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Bisa di next ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, ini. Di sini pertanyaannya, apa saja hambatan yang dialami Ibu ketika akan mendatangi sosialisasi program keluarga berencana di Posyandu Desa Pernaju saat pandemi berlangsung, Bu? Jadi mungkin bisa dituliskan pertanyaannya lagi, jawabannya lagi, maaf. Sampai 5 menit juga waktunya, ya silahkan.
Baik, sepertinya sudah ya, Bu. Di sini sudah ada beberapa jawaban. Di sini ada jawabannya Bu Ani. Eh, Hambatan yang dialami yaitu jadwalnya bergantian atau ada shift dan posyandunya jaraknya jauh. Kemudian kata Ibu Farida, jadwalnya bergantian dengan anak sekolah dan posyandunya berjarak jauh dari rumah. Kemudian kata Ibu Itit, hambatannya itu jadwalnya bergantian, kemudian terkendala kendaraan dan tempat sosialisasi jaraknya jauh. Kemudian kata Ibu Nining, jadwalnya hambatan yang beliau rasakan itu jadwalnya bergantian, posyandunya jaraknya jauh dan menjemput anak sekolah. Kemudian kata Ibu Har juga jadwalnya bergantian, posyandunya jauh dan bersamaan dengan anak sekolah. Kemudian selanjutnya Ibu Yanti mengatakan bahwa jadwalnya bergantian, posyandunya jaraknya jauh dan kadang lupa jadwal dari posyandunya. Kemudian Bu Rafli mengatakan bahwa hambatan beliau itu jadwalnya bergantian dan posyandunya jaraknya jauh. Kemudian Ibu Darul mengatakan bahwa jadwalnya itu bergantian, masih mengantar anak ke sekolah dan jaraknya jauh. Kemudian kata Ibu Titin, hambatannya adalah terkadang anak susah tidur dan jadwalnya bergantian. Kemudian Ibu Ila mengatakan bahwa hambatannya itu anak tertidur, terkadang lupa kalau sudah waktunya posyandu, dan terkadang anak susah kalau dibawa ke posyandu sebab terlalu banyak main. Oh iya baik, jadi kurang lebih berarti hambatan-hambatannya itu di jadwal yang bergantian atau ada shiftnya, kemudian jarak antara posyandunya yang jauh, dan ibu-ibu sekalian ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara bersamaan seperti mengantar anak sekolah, kemudian harus membawa anak ataupun harus menidurkan anak dulu. Jadi kendala-kendalanya seperti itu ya, Bu. Oh ya baik, ya berarti kendalanya Ya, ya oke. Ya, baik, ya baik Bu, terima kasih. ya. Sama. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin bisa di slide. Nah menurut Bagaimana solusi atau saran? Ya, bagaimana solusi atau saran Ibu dalam mensosialisasikan program KB di Posyandu saat masa pandemi ini sehingga program KB di Desa Pernaju tetap berjalan dengan baik? Ya, saya akan memberi waktu 5 menit.
Baik, di sini sudah ada jawabannya ya, Bu. Saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Yanti, mematuhi protokol kesehatan dengan adanya posyandu, kita bisa tahu perkembangan anak. Kemudian dengan adanya posyandu kita bisa tahu tahap perkembangan anak dari Ibu Rafli. Kemudian dari Ibu Darur, solusinya adalah mematuhi protokol kesehatan dan tetap mengatur perkembangan anak dengan baik. Kemudian dari Ibu Titin, saran beliau yaitu mematuhi prokes, tetap diadakan posyandu agar dapat mengetahui perkembangan anak. Kemudian dari Ibu Ila, di sini sarannya mematuhi prokes, tetap diadakan posyandu agar dapat mengetahui perkembangan anak dan anak tetap mendapatkan vitamin dan obat cacing tiap bulannya. Kemudian selanjutnya dari Ibu Itit, posyandu harus tetap berjalan seperti biasanya agar kami tetap mendapat informasi mengenai program KB ini dan tetap mengikuti sesuai protokol kesehatan. Kemudian dari Ibu Nining, solusinya itu tetap ada karena agar dapat tahu perkembangan anak, apakah sehat dan terjaga, dan pemberian vitamin yang beraturan. Kemudian dari Ibu Ani, solusinya adalah harus tetap ada posyandu agar kita tahu tentang perkembangan anak atau tumbuh kembang anak, meskipun dengan prokes karena itu wajib. Kemudian dari Ibu Farida, posyandu harus tetap dilaksanakan supaya kita bisa tahu perkembangan anak dan bisa mengontrol kesehatannya. Kemudian yang selanjutnya dari Ibu Har, solusinya adalah tetap ada posyandu supaya perkembangan anak bisa dijaga dan bisa mendapat vitamin juga, prokesnya harus tetap dipatuhi. Jadi kurang lebih kalau dari jawab solusi-solusi yang ditawarkan dari ibu-ibu sekalian bahwa yang pertama posyandunya program sosialisasi KB di posyandu ini harus tetap dilaksanakan agar tetap bisa mendapatkan informasi mengenai program KB dan tetap mengikuti protokol kesehatan juga agar bisa mengetahui perkembangan anak ya Bu. Jadi biasanya sekalian dengan kegiatan misalnya memberikan vitamin atau tadi pemberian obat cacing, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Iya kayaknya masih ke unmute. Lanjut. Baik. Ya kurang lebih seperti itu Bu. Sebenarnya selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Ada. Tolong di slide selanjutnya. Oh ya, saya izin bertanya Ibu, kan tadi di awal hambatan-hambatannya itu ada seperti jarak, kemudian
jadwalnya yang bergantian. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, kalau misal solusi dari masalah itu seperti apa ya, Bu? Untuk program KB-nya? Posyandunya dipindah yang dekat. Solusinya. dipindah yang dekat. Posyandunya. Oh iya, baik, Bu. Berarti Ibu berharap kalau misalnya pelaksanaan kegiatan posyandu ini dilakukan di tempat yang lebih dekat dengan pemukiman-pemukiman ibu-ibu sekalian ya, seperti itu, Bu. Kalau mengenai tadi jadwalnya yang bergantian, Bu, kan kalau boleh tahu jadwalnya bergantian itu seperti apa, Bu? Apakah ada yang dilakukan di pagi dan sore hari seperti itu, kah, Bu? Oh iya. Diulangi. Oh iya, Ulang, baik. Cak, ulang. Tadi yang tentang program, kan tadi katanya hambatannya itu salah satunya jadwalnya itu bergantian. Nah, kira-kira solusinya itu dari ibu-ibu sekalian sarannya seperti apa? Agar ditetapkan dengan harinya. Dibalikkan. Waktu dan harinya. Waktunya diganti. Hari apa ya? Hari apa? Jam berapa? Jam berapa diganti? Biar tahu Biar tahu ibunya. Ibunya kadang terluka. Oh iya, baik, Bu. Berarti nanti diharapkan kegiatan program KB di posyandu selanjutnya ini waktunya itu sudah ditetapkan dari jauh-jauh hari ya, Bu, biar Ibu bisa menyesuaikan. Ya, biar bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan, ya. Baik. Ya. Oke. Ini apakah masih ada pertanyaan, Bu, mungkin yang mau ditanyakan? Atau masih mau menambahkan saran-saran yang tadi? Sudah. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Bantuan untuk bayi lebih banyak. Bantuan untuk bayi lebih banyak. Agar bayi tetap sehat, bergizi. Atau berat badannya yang kurang gizi vitamin sehat. Vitamin sudah ada. Untuk anak yang kurang gizi dan berat badannya terkadang tiap bulan bukannya bertambah tapi berkurang, itu masih ada di desa Pernaju ini. Baik, Bu, baik. Jadi diharapkan ada program-program yang untuk menambah berat badan seperti itu ya, Bu. Program untuk perbaikan gizi ya, Bu. Terkadang tiap bulan bukannya bertambah, kadang yang turun. Kekurangan susu. Ya, baik, Bu. Terima kasih saran-sarannya. Kayak dulu ada bantuan susu. Ada. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas saran-sarannya. Kalau begitu berarti diskusi kita sebenarnya sudah selesai, Bu, untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Ibu-ibu karena sudah meluangkan waktunya dan sudah bergabung di diskusi kita pada hari ini. Kami mendapat banyak sekali jawaban-jawaban yang baik dan kami akan usahakan untuk mendiskusikan dengan pihak posyandunya ya, Bu, seperti tujuan dari pelaksanaan metaplan kita pada hari ini. Kemudian
ya mungkin kita setelah itu bisa ini ya, bisa sesi dokumentasi dulu. Mungkin bisa di stop share dulu. Dokumentasi. Icma tolong di stop share dulu mau untuk dokumentasinya. Oke. Oke, apakah sudah semuanya? Oke, Taufik nggak mau on cam kah? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Nanti saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima. Ulang-ulang, Taufik belum ikutan. Oke, Fik. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas waktunya dan sudah meluangkan waktu hari ini. Kami dari kelompok 3 memohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Untuk itu kami mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.